Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di The Rian di Koi 89. Konten kali ini gue mau berbagi nih soal cara karantina ikan yang baru datang ke rumah kita sebelum masuk kolam kita. Jadi sebelum dimasukin kolam utama harus dikarantina dulu dong. Sebenarnya gue udah pernah sharing nih konten seperti ini. Cuman ini gue bikin lebih detail persiapannya dari semalam sebelum ikannya datang ke rumah gue. Plus gue juga nanti akan berbagi ikan apa yang akan datang. Yang pasti ikan ini ikan pertama gue yang import dan bagus dan gue punya dan mampu beli. Walaupun belinya agak penuh perjuangan. Tapi nggak nipu istri ya. Nipu sih 3 bulan baru ngaku. Oke, yang pertama. Ini hari Sabtu tanggal 5 atau 6 Mei ya, gue lupa. Nanti gue kasih di tanggal aja di bawahnya ya, yang pasti. Gue udah nyiapin bak karantina, gue isi air dari malam ini dan udah gue kasih aerator. Tujuannya adalah biar air itu tidak terlalu baru dari keran, jadi gue endapin dulu, lebih segar dan tentunya lebih bagus buat ikannya. Dan ketika besok pagi nyampe nih, estimasinya pakai travel dikirim dari Jakarta, itu ikan ketika masuk bak karantina gue sudah oke, airnya sudah dikasih aerator semalaman, udah nggak baru airnya, dan DO alias kadar oksigen dalam bak karantina udah cukup banget. Kita lihat ya, apa aja persiapan gue dan apa aja yang harus lu siapin kalau mau nyiapin bak karantina. Ini yang gue siapin. Ini bak karantina. Gue buka dikit. Itu dia, udah gue isi air. Airnya 3/4. Ini sebenarnya agak kebanyakan sedikit tapi nggak apa-apa. Untuk stok gue aja, kalau kurang tinggal gue kurangin besok pagi. Sorry, ini gue tutup tuh udah ada aerator ya. Tuh. Ini maaf gue tutup pakai terpal karena tadi sudah agak petir-petir menyambar di atas langit. Jadi kayaknya bakal hujan besar. Nah, ini gue pakai Amara yang 4 keluaran selang masuk ke situ. Lalu gue siapin juga ini Amara aerator ACDC. Sebenarnya ini jaga-jaga kalau gue lagi pergi-pergi selama karantina mati lampu. Nah, ini ada 2 selang yang ngebantu bahkan hidup. Jadi ikan gue ketika gue lagi keluar dari rumah mati lampu atau mati listrik, ada aerator 2 selang yang masih hidup. Jadi ikan gue nggak kekurangan oksigen atau kehabisan oksigen. Ini akan gue pasang nih besok nih, pompa air. Sekarang belum. Ini fungsinya untuk semburan aja, karena gue di bak karantina gue nanti nggak akan pakai tong filter, gue nggak punya. Gue pakai ini aja, tapi nanti pas keluarannya gue kasih kapas untuk menahan lendirnya sesuai anjuran Mas Pit dari Japan Direct Koi Center. Akan gue kasih rinci lagi besok pagi deh, gue kasih gambarannya. Ini dia persiapan gue ya. Tuh, ini gue pasang besok. Oke, itu dulu aja. Kita ketemu besok lagi ya. Maaf nunggu ya Mas. Nyiapin dulu, cuci muka dulu. Rekam dulu kamera datang. Udah ya? Ya. Boleh nggak Mas? Maaf. Maaf ya. Kalau lagi begini kan. Saya ada perlu nggak? Nggak ya. Saya udah ikan. Ya, saya udah ikan. Tempat privat. Udah. Kalau ikan dia? Tidak. Oh. Tiga yang gede-gede dia mah. Taruh mana Pak?
Yes, halo. Ini kita angkat. Iya sayang, bentar ya. Kita angkat, kita taruh dulu di kolam bak karantina selama 30 menit lah, paling lama, agar suhunya sama. Setelah suhunya sama, kita buka deh ikannya biar nggak kaget lonjakan suhu. Oke. Nah, sambil menunggu 30 menit, 15 sampai 30 menit, kita masukin bungkusan ikan koi tadi yang baru datang nih ikannya ya ke bak karantina seperti ini untuk nyamain suhu ya, biar suhu plastik ini sama suhu di sini sama. Sambil nunggu ini kita udah siapin dulu jaring seperti ini yang akan gue jepit nih, pakai jepit-jepitan seperti ini ya, biar nggak lompat koinnya, karena ciri khas koi itu suka lompat-lompat, apalagi kalau lagi stres begini. Oke, pasang misalnya begini nih. Nah, kita pasang nanti sekeliling. Nanti ketika kita tutup, kita pasang, jadi ada aerator, ada juga air sekedar untuk buat arus dan juga bikin nambah-nambahin oksigen lebih banyak lagi di bak karantina. Yes, 20 menitan lagi ya, kita buka ya. Udah 25-30 menit gue diemin di dalam bak bungkusnya biar nyamain suhu. Sekarang saatnya kita lepas. Kita harus lepas ikannya, lalu tutup jaringnya biar kalau lompat ada jagaannya. Biasa kalau ikan karantina itu di koi di karantina biasanya dia suka stres lompat-lompat dulu. Mudah-mudahan ini enggak sih. Setelah gue tutup, hidupin mesin pompanya biar nambahin oksigen dalam air, walaupun nggak ada filternya ya. Yang lalu gue tambahin garam 0,3 gram atau sekitar setengah kurang dikit lah, kalau setengah kilo kurang dikit lah dalam bak karantina ini. Lalu karena ini hari pertama, nanti 6 jam setelah ikan gue karantina, gue akan ganti air sekitar 30%. Baru besok mulai hari kedua setiap hari sekali aja gue gantinya 30-40% lah, jangan lebih, karena setiap air baru kebanyakan juga ikan jadi stres karena harus menyesuaikan diri lagi. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat ya ikan. Ini kita isi dulu air sedikit, air kolam, air baknya ini masukkan ke plastik. Tujuannya biar dia nggak terlalu kaget ketika keluar kena air baru ini. Nah, kalau udah kita masukin nih, bismillah. Air ini kalau itu jangan masuk banget ya, ikannya aja. Jadi kita angkat, yes.
Ini sayang. Keluar sayang. Ini sayang, gua keluar. Keluar sayang. Hah? Ini dia deh. Tuh. Halo, jangan lompat ya. Jangan lompat ya sayang. Ukurannya sih sekarang kalau kata waktu dibeli di sertifikat 30 cm. Ditaruh di greenhouse-nya Japan Direct Koi Center di Cisarua di arah puncak gitu ya. Sekarang udah 41 kata Mas Pit. Gue belum ukur lagi. Ini kan Kohaku Dainichi dari Jepang, salah satu farm terbaik di dunia yang banyak menghasilkan juara Grand Champion. Nah ini keturunan dari New Mihara X nih 10. Udah, kita tutup ya. Nah tahap berikutnya setelah ikan masuk, pasang aerator udah, pasang pompa sekadar untuk gerojokan air udah, pasang jaring udah untuk jaga-jaga biar ikan gak lompat. Terpal gue siapin karena gue ini semi outdoor. Salah sebenarnya, emang gak ada tempat lagi. Kalau di sini gue sayang. Nah terpal gue siapin, gue tutupin setengah aja untuk jaga-jaga kalau panas biar gak kepanasan. Kalau hujan minimal nggak semua air hujan masuk ke dalam gitu. Lalu yang terakhir nih gue siapin garam. Garam ini dalam bakar ini harusnya 0,3 kilogram. Kita berapa tuh? Setengah kilogram kurang lah ya. Nah ini kira-kira harusnya sih ada timbangan, cuman insya Allah ini nggak kelebihan. Nah ini gue taruh nih garam nih. Tujuannya garam itu satu, biar jamur-jamur dalam air ataupun ikannya bisa berkurang atau mati. Lalu yang paling penting adalah garam ini juga bisa buat ikan tenang. Jadi bikin tenang ikan, gak gitu stres. Iya, sekarang gue tutup terpalnya ya, karena gue mau jalan pagi alias jalan pagi yang kesiangan, biar nggak kepanasan. Tutup setengah, jadi ada ademnya, ikannya agak tenang. Sekian deh, capek. Salam misi goy, cheers. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.